Assalamualaikum, Laskar Arit Bres dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya Dr. Hewan Risa di channel YouTube Sahabat Satwa TV yang akan membahas berbagi tips dan informasi seputar hewan ternak. Video kali ini terutama pada permasalahan di lapangan tentang sapi. Jadi tetap pada pola yang sama, saya akan membahas dan menjawab pertanyaan setelah konsultasi rekan-rekan Laskar Arit di seluruh Indonesia yang sudah menulis di kolom komentar. Tetapi tidak semua komentar, pertanyaan dan konsultasi akan kita jawab, karena ada pertanyaan yang sudah kita jawab di kolom komentar, kita balas. Ada yang nanti spesial kita bikinkan video khusus, dan ada yang kita jawab bersama-sama di video ini. Jadi kita hari ini membahas konsultasi sekitar 10 sampai dengan 15 pertanyaan dari Laskar Arit semua yang sudah menulis di kolom komentar. Yang belum dijawab, please jangan ngambek, jangan unsubscribe, karena nanti jenengan tetap akan dapat informasi seputar tips dan informasi tentang hewan ternak, terutama sapi. Oke? Dari burung hantu, Assalamualaikum Pak Dokter, saya mau tanya, kalau sapi birahi di waktu sore hari, waktu IB yang bagus kapan dok? Ada 3 pendapat, 8 jam, 12 jam, 18 jam. Silakan dipilih. Kalau saya menyarankan di akhir periode birahi atau di waktu 12 jam. 8 sampai 12 jam bagus, 12 sampai 18 jam juga bagus. Monggo. Oke? Dari Bejo Coffee, Pak Dok, sapi saya kaki belakangnya ada luka terbuka. Obat yang pas dan terapi agar luka cepat sembuh gimana Pak Dok? Jadi kalau teracaknya yang luka harus melibatkan dokter hewan, karena perlu injeksi yang pengobatan ini sifatnya sistemik ya. Kalau sampai ada belatung juga harus melibatkan mantri atau dokter hewan, karena harus dibersihkan lukanya, diinjeksi juga. Pascanya jenengan bisa membeli yang namanya Limoxin spray atau Gusanex spray untuk jenengan semprotkan rutin pagi sore untuk menjaga agar tidak terjadi infeksi ulangan. Yang perlu dicatat adalah kalau yang terjadi luka ini di dalam teracak itu akan sulit dan sapi kita akan mengarah ke afkir. Kalau yang terjadi itu di persendian belakang kuku, itu juga cukup sulit karena itu pijakan yang sangat fleksibel. Jadi kalau di dalam teracak, di belahan kuku atau di persendian, ini cukup sulit. Dalam luka yang di jaringan normal, di jaringan luar non persendian, itu sembuh paling tidak 14 hari. Kalau di persendian biasanya lebih lama Pak Bos. Oke, kita lanjutkan. Dokter, dari Rofik Samsuri. Dokter, saya Haji Rofik dari Malang. Saya punya sapi sudah 5 kali dikawinkan, tapi masih keluar darah dari kelaminnya. Apakah masih ada harapan bisa hamil? Terima kasih Pak Haji Rofik. Saya akan menjawab. Silakan jenengan lihat video saya ini dan ini. Monggo dilihat judulnya, itu nanti dibahas tentang kenapa sapinya jenengan keluar darah dan kenapa sampai 5 kali tidak jadi. Jadi prinsipnya silakan semuanya yang memiliki kasus sama dengan Pak Haji Rofik dilihat video ini. Oke, Pak Haji Rofik, di situ sudah dibahas lengkap. Lalu Fitri Sulistiani bertanya, Dok, gedebok pisang difermentasi bagus gak buat penggemukan? Gedebok pisang itu gizinya lebih rendah dari hijauan dan pakan alternatif pada umumnya. Tetapi jika jenengan melakukan fermentasi, bisa menggunakan EM4 atau menggunakan yang lain yang sifatnya akan memunculkan probiotik di lambung, itu bisa digunakan. Apakah bisa untuk penggemukan? Saya rasa tidak sebagus jika menggunakan fermentasi jerami, silase atau hijauan ya. Monggo dicoba selama dilakukan pengolahan melalui fermentasi, tidak masalah. Umay Lestari ini bertanya, badhe tanglet, Om, sapi kula bunting 5 bulan, ambruk, saged pulih melih napa mboten? Sebelumnya jenengan nanti silakan cari video ini, 2 video ini sudah kita bahas
tentang video ambruk. Tapi prinsipnya hamil 5 bulan kok ambruk, harus sabar, telaten, ragat, dan melibatkan dokter. Kenapa? Karena dia membutuhkan terapi, injeksi kalsium, magnesium, dan lain-lain. Jenengan wajib memberikan perubahan makanan berupa makanan dari rumput-rumput yang rendah, yang variatif. Yang ketiga, jenengan wajib memberikan terapi gula. Yang keempat, memberikan mineral. Mineral belikan yang paling bagus yang ada di kotanya jenengan. Semuanya harus masuk, harus rutin. Komunikasi sama dokter harus berlanjut, nggak boleh sekali suntik, nggak ngaduk selesai. Di video ini sudah kita bahas di situ, dan alhamdulillah berdiri, alhamdulillah lahir lanang ganteng. Intinya sabar, telaten, ragat, dan libatkan dokter. Juremi bertanya, Pak Dokter, vitamin apa yang bagus atau yang harus yang dikasihkan sapi yang sudah bunting? Tuh kok ke mineral, bos. Mineral itu sudah lengkap. Ada mineral, ada vitaminnya. Mineral premix, TMC, Sunb, dan lain-lain banyak. Di poultry shop atau panggil dokter, beli dari dokternya juga bisa. Fabdul Karim, Assalamualaikum dok. Saya mau nanya, berapa lama pedet harus keluar setelah air ketuban pecah? Karena ada kasus pedet mati karena telat penanganan. Sebenarnya tergantung kasus, bos. Tergantung kasus, kita tidak bisa menghakimi tolok ukurnya dari air ketuban itu pecah, karena kontraksi induk sejak kapan itu juga sangat berperan. Saya pernah 6 jam dari ketuban pecah masih hidup, 2 jam dari ketuban pecah tidak tertolong juga pernah. Jadi tergantung ini sudah seberapa kuat induk ini dan sudah seberapa lama sebenarnya induk ini sudah fase ketiga. Fase ketiga itu adalah fase kontraksi tulang dada, perototan dada, perototan perut, dan uterus. Ini sudah berlanjut berapa lama? Kalau sudah lebih dari 6 jam biasanya anak sudah lemah. Oke, jadi secepatnya jawabannya. Agus Saputra, dok, kalau sapi setelah di IB sudah 3 bulan dan tidak ada gejala birahi lagi, apakah boleh dikasih obat cacing? Eman bos, orang usah dikasih obat cacing. Begitu lahir, anak umur 1 bulan, induk kasih obat cacing. Jangan lupa, makanan ditambah, nutrisi diberi yang variatif, dan berikan mineral, serta mulai umur 7 bulan, mulai di treatment gula, supaya nanti gula darahnya dia tinggi dan kontraksinya kuat. Dari Aldi Afriadi, Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam. Sapi saya vaginanya anget, bengkak, berminyak. Kok berminyak? Berminyak apa berlendir? Dan dibuka ada sedikit lendir warna putih bening. Itu merupakan birahi atau apa dok? Terima kasih. Siap, Aldi Afriadi. Ciri-ciri sapi birahi: abang abuh anget, celingkrak-cingklik, keluar lendir mengindikasikan serviks atau pintu rahim ini membuka. Dia akan diam ketika dinaikin sapi sebelahnya, dan dia cenderung akan menaiki sapi sebelahnya. Nafsu makan berkurang, mabul suket, dan dia akan bengak-bengok. Apakah ada sapi yang tidak muncul ini? Ada, namanya silent hit atau birahi diam. Nah, kalau terjadi birahi diam, melibatkan dokter untuk memastikan apa terjadi korpus luteum persisten, apa terjadi hipofungsi ovari. Di situ lebih kompleks lagi, ya. Jadi dokter yang sudah berpengalaman. Purnomo Aji bertanya, salam ngarit Pak Dokter, izin tanya, indukan habis di IB atau posisi bunting, apakah boleh dikasih makan silase? Boleh. Silase adalah salah satu bentuk dari fermentasi. Boleh. Kalau boleh, berapa kilogram atau berapa persen untuk pemberiannya? 1% dari berat badan saja sudah cukup, bos. Satu itu artinya itu hanya memang makanan pokoknya atau makanan selingan. Kalau di situ ada hijauan, silase berikan 1% berat badan saja, ya. Redi Sugianto, Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam. Apa jadi masalah ketika memberi obat cacing dengan dosis yang terlalu banyak? Kalau kebanyakan ya mendem, bos, cacingnya mencret dan mendem sapinya, ya. Tapi intinya rata-rata obat cacing itu rata-rata satu bolus itu untuk 200 sampai 300 kilo. Jenengan kilo-kilo baik kan bisa toh. Pedet umur 6 bulan 100 kilo atau 150 kilo, kasih separuh. Pedet umur 1 tahun sudah 200 kilo, kasih 1. Wes gede banget, kasih 2. Oke? Joyo Selamat, salam ngarit beras-beras dok. Siap komandan, mau tanya dok, bisa dijelaskan ciri-ciri sapi terkena parasit dan cacingan? Oke, secara umum
Ya, sapi cacingan yang pertama matanya merebes, yang kedua nafsu makan naik turun bahkan tidak stabil atau nafsu makan turun, yang ketiga ababe mambu, yang keempat wulunya jegrik-jegrik, yang kelima rambut tidak mengkilat dan kusam, yang keenam cindilen, yang ketujuh kotoran tidak stabil, kadang padat, kadang bedegelen, kadang mencret. Oke, yang kedelapan kalau cacing hati dia ada benjolan di sini. Oke, yang kesembilan di gelamir kadang sampai ada air ya. Dan yang kesepuluh kadang kita menemukan fesesnya itu ada cacingnya. Oke, jangan lupa silakan simak di video ini dan video ini untuk melihat tentang pembahasan cacing. M. Yusak bertanya, Pak, saya beli sapi darah. Pas beli katanya sudah di IB 3 bulan. Setelah 1 bulan saya PKB hasilnya zong. Oke. Tapi kenapa 2 hari kok keluar lendir terus tapi warnanya tidak bening. Bahkan pas hari kedua rumputnya dibuangi ke lantai. Yo birahi bos, dirinya begini. Nek dirogoh 3 wulan kuwi zong, jenengan titeni. Dari dirogoh itu jenengan tunggu selikur dina ono siklus birahi ora. Nah misalkan dalam waktu 21 hari ini kok dilalah ada ciri-ciri yang tadi dengan bilang keluar lendir dan ngobel-ngabule suket, dengan tanggali di kandang, titeni meneh dalam waktu maksimal 21 hari. Kalau ternyata terjadi kondisi yang sama berarti ini adalah birahi alias boten meteng, karena prinsipnya sapi meteng ora birahi, sapi birahi ora meteng. Simple. Aminur Razid, jos Pak Dokter, dok saya bingung. Cek PKB ke Mantri setelah dirogoh katanya ketutup sesuatu. Sesuatu Syahrini. Mantri bilang maklum masih darah, tapi kok malah di IB dok. Gimana ya dok? Ora popo bos. Wes. Dititeni setelah di IB, apakah dalam 21 hari lagi ada birahi? Kalau ada kawin ke meneh. Kalau tidak ada tunggu lagi 21 hari. Kalau enggak ada yes muga-muga bunting. Bismillah. Sinta Official, Pak Dokter, sapi saya habis IB keluar lendir putih. Kira-kira buntingnya jadi enggak? Oh enggak tahu bos. Jadi sapi habis di IB itu, sapi di IB kan pada fase estrus. Cuman terjadi maksimal 18 jam atau 22 jam ya. Oke, 12 sampai 18 jam ya. Rata-rata. Nek ono literatur yang mengatakan lain ya ora apa-apa. Oke, tidak ada satu sumber kebenaran ya. Nah, kok habis di IB keluar lendir? Karena dia masuk fase met estrus. Fase met estrus itu terjadi 3 sampai dengan 5 hari masih akan keluar lendir putih, lendir kuning, kadang lendir berdarah. Itu fase met estrus. Oke, Natasha Azahro. Siap, rutin bertanya ini Mbak Natasha Azahro ini. Salam bras-bras. Mau tanya dok, straw Belgian Blue apa suatu saat akan disebar luas? Iya, tahun 2022 targetnya jika sudah fix dan mendapatkan izin edar dan izin apa istilahnya ya, izin edar ya, akan disebarluaskan. Silakan buka aja di websitenya Kementerian Pertanian bos, di situ dibahas lengkap. Oke? Wang Herlangga, pertanyaan terakhir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semoga saya selalu dok, sami-sami. Mau tanya dok, sudah 1 tahun di IB 3 kali, gagal terus dok. Kata mantrinya ovariumnya kecil, postur sapinya besar, simeter umur 2 tahun. Solusi minta hormon bos, itu namanya hipofungsi ovarium. Panggil dokter, panggil mantri, cek, pastikan kondisi. Jika hipofungsi ovari minta disuntik hormon. Semoga berhasil. Oke lah, sekarang ada beras-beras. Itu tadi kurang lebih 15 pertanyaan yang saya rangkum dari komentar yang masuk di kolom komentar saya. Terima kasih yang sudah subscribe, ketik lonceng jangan lupa. Please saya minta di share video ini supaya informasi ini bisa menyebar luas di Laskar Ngarit semua. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini supaya bisa menyebar luas. Saya ucapkan terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf jika ada tutur kata yang tidak berkenan.